Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga. Silahkan duduk. Baik, Mas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saidani. Bisa dipanggil Bani. Saya dari Biro Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Sebelumnya, dengan Mas siapa? Bisa perkenalan? Nama saya Fajar Priyambada, Mas. Biasanya dipanggil Fajar. Mas Fajar ya. Mungkin Iya, nanti dalam sesi konseling, saya mungkin bisa manggil dengan sebutan Mas Fajar. oke, Mas. Ngomong-ngomong, Mas Fajar aslinya orang mana? Saya aslinya dari Sleman, Mas. Tepatnya saya tinggal di dekat Stadion Maguwo Harjo. Oh, mungkin kesibukan sehari-harinya sebagai apa, Mas Fajar? Kalau kesibukan sehari-harinya, saya saat ini kuliah di semester 6 di Fakultas Psikologi, Mas. Kemudian saya juga sambil bekerja sebagai tutor atau pengajar di bimbel kedokteran. Seperti itu, Mas. Mantap, jalannya Fajar. Terima kasih, Mas. Bekerja sambil kuliah. Iya, Mas. Biar mandiri, Mas. Baik, betul sekali. Mantap. Baik, Mas Fajar. Di sini saya sebagai konselor yang akan membersamai Mas Fajar pada sesi konseling kali ini. Mungkin Mas Fajar bisa menceritakan semua apapun itu, kemudian kami akan menjaga kerahasiaannya. Namun, apabila nanti cerita Mas Fajar ada informasi terkait pihak ketiga, entah itu keluarga, sahabat, teman dekat, dan lain sebagainya, berada dalam situasi terancam jiwanya, saya akan mohon izin menginformasikan kepada atasan saya. Seperti itu ya Mas Fajar. Oke, iya, baik, Mas. Bisa. Paham ya Mas Fajar? Oke, Mas. Baik, untuk saat ini Mas Fajar mungkin bisa memulai cerita apa yang jadi kendala Mas Fajar. Saya persilahkan. Oke, baik, Mas. Sebelumnya saya ngucapin makasih banyak ya udah diizinkan untuk konseling di sini gitu. Jadi saya punya permasalahan terkait dengan manajemen waktu, Mas. Jadi saya itu rasa ingin tahunya termasuk tinggi dan saya tuh kalau nggak suka kalau misalnya tiba-tiba kok gabut gitu. Jadi kan tadi saya udah cerita ya, Mas. Jadi saya itu kan kuliah sambil kerja. Kemudian kemarin baru aja liburan nih, Mas. Nah, waktu libur semester kan yang habis selesai dari UAS, kemudian itu kayak Ya, ngerasa yang biasanya dan itu berbarengan juga sama libur di tempat kerja saya. Karena saya kan kerja di bimbel, jadi juga ada liburnya itu mirip sama libur sekolah. Jadinya kok bareng ya sama libur di kampus gitu. Dan jadi rasanya Agustus tuh saya banyak waktu kosong. Akhirnya saya nggak sengaja itu nemu di internet ada kayak beasiswa kayak gratis gitu ya. Kebetulan lagi oprek untuk kuliah di Coursera kayak aplikasi online di mana itu tuh banyak universitas di Amerika yang bagus itu kayak membuka kelas online bersertifikat gratis gitu, Mas. Wah, kayak ngerasa kok kayaknya bagus nih ya buat nambahin isi CV gitu. Terus akhirnya saya mendaftar. Cuma ketika udah masuk permasalahan itu muncul begitu, Mas. Ada masalah yang saya hadapi. oh jadi seperti itu ya Mas. Tapi Iya, saya Mas. apresiasi ya Mas, karena memang Mas Fajar punya rasa ingin tahuan yang tinggi loh Mas. Luar biasa ya Mas Fajar. Kemudian di sisi lain juga Mas Fajar mungkin udah punya kesibukan tapi ingin cari kesibukan. Jadi mungkin ingin terus belajar gitu. Saya dengarnya cukup senang itu. Mungkin Mas. yang yang Mas Fajar rasakan itu sudah berapa lama mungkin? Oke, baik Mas. Saya mulai merasakan ini tuh sejak pertengahan September, Mas. Jadi saya mulai aktif masuk kerja itu akhir Agustus. Kemudian
itu masih aman-aman saja. Jadi kan saya mendaftar kuliah online yang dari Amerika gitu ya Mas, dari Johns Hopkins sama Pennsylvania University, itu kan di bulan Agustus awal. Sebenarnya mulai akhir Juli, tapi saya baru ambil kelasnya itu di awal Agustus. Dan itu masih aman-aman aja karena memang lagi libur kan. Jadinya fokus buat ngerjain. Di sana kan ada tugas, ada exam kayak kuliah pada umumnya yang di Indonesia gitu Mas. Terus mulai masuk kerja kan di bulan akhir Agustus itu masih bisa karena kan memang biasanya itu kan kuliah sambil kerja juga, dua kegiatan kan Mas. Kemudian kuliah saya yang di Jogja yang di psikologi mulai lagi di bulan September minggu kedua Mas. Nah di sana di minggu pertama masih aman. Nah mulai di minggu ketiga September itu udah mulai banyak tugas. Mulai sana kayak ada tiga-tiganya kebetulan banyak tugas juga. Jadi saya bingung mau ngerjainnya gimana ketika deadline-nya berbarengan seperti itu Mas. Keren loh Mas Fajar. Wah masih belajar kok Mas. Belum jadi apa-apa. Keren Mas Bani ya itu udah jadi psikolog ya. Ya, sebelumnya mungkin saya juga pernah ngalamin seperti yang Mas Fajar rasakan. Tapi mungkin cuma sebatas saya dulu bekerja, di sisi lain juga saya sambil kuliah di sama seperti Mas Fajar di Mercubuana juga jurusan psikologi. Ya di sisi lain pekerjaan saya kalau memang banyak dibarengi dengan tugas-tugas yang banyak, akhirnya saya memprioritaskan yang pekerjaan saya. Jadi mungkin tugasnya bisa apa ya saya korbankan mungkin seperti itu. Jadi mungkin memang masalah manajemen waktu pernah saya rasakan juga. Baik Mas Fajar, mungkin dampak yang Mas Fajar rasakan terkait dengan manajemen waktu yang mungkin Mas Fajar rasakan itu apa aja ya Mas? Oke, jadi begini Mas, kalau yang dampak yang saya rasakan itu mungkin terjadi saat hari H ya Mas. Jadi pas adanya deadline tapi barengan. Biasanya kalau di kampus itu kan saya ambil kuliah itu kan khusus yang hari Sabtu Mas gitu. Jadinya saya memang Sabtu itu full. Tapi biasanya minggu malam, minggu malam, kemudian Jumat malam sama Kamis malam yang itu biasanya ada tugas-tugas dari deadline dari kampus gitu Mas yang di UMBY gitu. Nah dan itu biasanya deadline kerjaan atau lembur saya juga biasanya Kamis malam atau Jumat malam, dimana saya tuh nggak mau keganggu hari Sabtu itu dengan pekerjaan, pinginnya fokus sama kuliah kan di hari Sabtu, mumpung kuliahnya kan hari Sabtu dari pagi sampai malam gitu ya Mas. Nah di situ mungkin saya ketika bingung tuh ketika mana yang harus saya lakukan duluan. Pekerjaan penting, kuliah kan juga penting banget nih buat masa depan juga. Terus saya juga nggak bisa tiba-tiba ninggalin yang kuliah online karena mumpung ada gratisan, itu soalnya bayarnya mahal kalau misalnya nggak dapat beasiswa yang kuliah online-nya itu Mas. Jadinya bingungnya ketika pas hari H itu Mas, pas deadline-nya baru. Kayak overthinking gitu Mas. Oh, oh jadi seperti itu. Oh, overthinking. Iya. Tapi Mas Fajar ngerasa nggak dirinya tuh perfeksionis atau mungkin hal jiwa apapun yang mungkin yang Mas Fajar rasakan? Mungkin. Ya, betul Mas, betul banget tadi yang Mas Bani tebak ya. Jadi saya emang termasuk orang yang overthinking Mas. Jadi overthinking saya ini sebenarnya mungkin salah satu yang bikin saya nunda ya Mas, kayak gitu. Oh, baik-baik. Jadi mungkin masalah yang dialami Mas Fajar itu terkait dengan manajemen waktu yang mungkin dari awal Mas Fajar bekerja di suatu bimbel, kemudian Mas Fajar juga punya kesibukan di perkuliahan, udah masuk semester yang mungkin semester sibuk-sibuknya, udah mulai atau KKN atau mungkin persiapan untuk Semprov atau hal lain mungkin judul karena memang sudah semester tua gitu ya Mas. Kemudian Mas Fajar juga malah mengambil kuliah online ya karena memang ada kesempatan di kuliah di luar negeri itu ada beasiswa, kalau memang tidak ada beasiswa juga bayar itu juga luar biasa Mas Fajar. Kemudian Mas Fajar juga ngerasa overthinking ya terhadap diri.
Seperti itu ya Mas Fajar yang menangkap saya. Ya. Kemudian Mas Fajar bisa menyampaikan hal lain atau menceritakan hal lain terkait dengan masalah Mas Fajar atau hal lain yang Ya, mungkin akan disampaikan, monggo. ada Mas. Jadi sebenarnya kalau memang ini hanya terkait dengan diri saya, mungkin saya nggak merasa ini terlalu bermasalah ya Mas. Tapi kan kalau tugas kuliah ternyata kan juga ada tugas kelompok ya Mas, kayak tugas yang harus diselesaikan bareng-bareng. Dan saya tuh tipikalnya yang kalau nggak bisa kontribusi itu rasanya kayak ada nggak enak gitu ya sama temen gitu Mas. Atau kalau misalnya dalam kelompok ternyata dapat tugas job desk udah ditentuin kok saya telat sendiri itu kayak ada rasa malu, tapi ya saya nggak bisa kalau misalnya buru-buru gitu Mas. Nah itu yang bikin saya kayak ngerasa gelisah juga, kayak ngerasa mau bales pesan aja tuh di grup kadang ngerasa aduh bales ngomong nggak ya, tapi kalau ngomong nanti saya tiba-tiba ditagih, jadi ada muncul dalam diri saya pikiran itu Mas. Terus akhirnya ya saya jadi kayak aduh diam dulu aja ah, nanti kalau udah kira-kira dibutuhkan atau sudah siap baru saya ini. Jadi memang kalau ada berhubungan sama teman itu saya ngerasa nggak enakan juga Mas, jadi pinginnya tetap bisa kontribusi padahal saya juga ada pekerjaan juga, jadi bingung gitu Mas, yang sebenarnya hal itu juga yang membuat saya merasa jadi masalah saya terkait nanti Oh, hubungan saya dengan orang lain. jadi mungkin overthinking, mungkin kayak kalau bahasa Jawanya itu kewo gitu ya Mas, gak enak sama temen. Ya benar Mas, seperti itu. Mungkin karena orang Jogja juga ya Mas, jadi ngerasa gitu. Sekali seperti itu Mas. Karena saya asli orang Bantul, saya orang Jawa, memang rasa nggak enakan kepada teman atau mungkin rekan kerja, rekan kuliah itu sangat tinggi. Mungkin seperti itu Mas. Iya benar Mas. Baik Mas Fajar, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan, silahkan. Untuk saat ini belum ada Mas, tadi udah tersampaikan semua. Fajar.